sekitar 1,5 cm. Dan pada air beras sudah mulai tumbuh sekitar 1,3 cm. Dan pada air teh sudah mulai tumbuh sekitar 1 cm. Dan pada air micin pada hari pertama belum mengalami perubahan sama sekali. Pada air sumur sudah bertambah panjang sepanjang 7 cm. Pada air beras juga sudah bertambah panjang sepanjang 7 cm dan terlihat daunnya lebih tebal. Dan pada air teh juga sudah bertambah panjang sepanjang 2,5 cm. Dan pada air micin belum mengalami pertumbuhan sama sekali. Inilah pertumbuhan kacang hijau pada hari keempat. Pada air sumur memiliki tinggi sepanjang 17 cm. Pada air beras memiliki tinggi 15 cm. Pada air teh memiliki tinggi sepanjang 3,5 cm. Dan pada air micin belum mengalami perubahan sama sekali. Pada hari kelima, air sumur sudah mengalami pertumbuhan sepanjang 22 cm. Dan pada air cucian beras sudah sepanjang 16 cm. Dan pada air teh kayaknya mati karena akarnya tercabut dari kapas. Dan pada air micin belum mengalami pertumbuhan sama sekali. Pada hari ke-6, pada air sumur tidak mengalami pertumbuhan, yaitu masih 22 cm. Dan pada air cucian beras mengalami pertumbuhan sepanjang 17 cm. Dan pada air teh masih 3,5 cm. Dan pada air micin belum mengalami pertumbuhan sama sekali. Pada hari ke-7 tidak mengalami perubahan. Air sumur masih 22 cm. Air cucian beras masih 17 cm. Air teh masih 3,5 cm. Dan air micin tidak mengalami perubahan sama sekali. Hari ke-8 pada air sumur mengalami penyusutan, yaitu memiliki panjang 20 cm. Pada air cucian beras yaitu 16 cm, pada air teh 3,5 cm, dan pada air micin tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Pada hari ke-9 ini semua tanaman kayaknya hampir mati karena semua pertumbuhannya menyusut, yaitu pada air sumur masih 18 cm, air cucian beras 15 cm, dan air teh kayaknya sudah mati. Dan air micin masih belum tumbuh sama sekali. Hal ini kayaknya disebabkan karena wadah kapasnya terlalu tipis. Dari hasil percobaan ini, dapat dilihat tanaman kacang hijau yang paling subur adalah tanaman kacang hijau yang disiram dengan air sumur. Air sumur adalah air tanah yang mengandung fosfor dan zat kapur. Air sumur juga mengandung zat besi yang sangat tinggi, sehingga dapat membuat tanaman kacang hijau tumbuh dan berkembang dengan baik. Tanaman kacang hijau yang disiram dengan air beras juga subur, karena air beras mengandung karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat dapat menjadi perantara terbentuknya hormon auksin dan giberelin. Hormon auksin kemudian dimanfaatkan untuk merangsang pertumbuhan pucuk dan munculnya tunas. Sedangkan giberelin dimanfaatkan sebagai pertumbuhan akar. Kemudian, tanaman kacang hijau yang disiram dengan air teh. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, konsentrasi air teh tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan kacang hijau. Meskipun kandungan-kandungan mineral dalam air teh seperti kalium, magnesium, mangan, fluor, zinc, kalsium, dan sebagainya. Dan pada saat hari kelima, tanaman kacang hijau saya yang disiram dengan air teh mati. Terakhir, tanaman kacang hijau yang disiram dengan air micin ini dapat disimpulkan bahwa air micin dapat menghambat pertumbuhan kacang hijau. Hal ini karena semakin banyak konsentrasi larutan micin yang dilarutkan di air, maka semakin asam larutannya, sehingga tanaman yang disiram dengan air micin tersebut tidak dapat tumbuh. Kesimpulan, perbedaan jenis air dapat mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman kacang hijau, dan air yang baik untuk digunakan adalah air sumur
dan air beras. Dan wadah kapasnya juga perlu diperhatikan, tidak boleh tebal dan tidak boleh terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis atau tebal mengakibatkan pertumbuhannya tidak maksimal.